Gawat darurat sistem pencernaan, apendisitis. Latar belakang, era teknologi informasi dan globalisasi saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, antara lain adalah perubahan gaya hidup terutama pada pola makan. Junk food yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti obesitas, diabetes, hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, usus buntu, stroke, kanker, dan lain-lain. Apendisitis merupakan penyakit yang menjadi perhatian oleh karena angka kejadian apendisitis tinggi di setiap negara. Risiko perkembangan apendisitis bisa seumur hidup sehingga memerlukan tindakan pembedahan. Apendisitis dapat ditemukan pada semua umur. Hanya pada anak kurang dari 1 tahun jarang dilaporkan. Insiden tertinggi pada kelompok umur 20-30 tahun. Setelah itu menurun. Insiden pada laki-laki dan perempuan umumnya sebanding, kecuali pada umur 20-30 tahun, insiden laki-laki lebih tinggi. WHO menyebutkan insiden apendisitis di dunia tahun 2012 mencapai 7% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia. Di Asia, insiden apendisitis pada tahun 2013 adalah 4,8% penduduk dari total populasi. Sedangkan dari hasil survei kesehatan rumah tangga atau SKRT di Indonesia pada tahun 2013, jumlah penderita apendisitis di Indonesia mencapai 591.819 orang, meningkat pada tahun 2014 sebesar 596.132 orang. Definisi apendisitis adalah peradangan appendix vermiformis dan merupakan penyebab nyeri abdomen akut yang paling sering. Penyakit ini menyerang semua umur, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki-laki berusia 10-30 tahun dan merupakan penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran bawah kanan dan merupakan penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat. Apendisitis adalah kondisi di mana infeksi terjadi di umbai cacing. Dalam kasus ringan dapat sembuh tanpa perawatan, tapi banyak kasus memerlukan laparotomi dengan penyingkiran umbai cacing yang terinfeksi. Anatomi dan fisiologi apendisitis. Anatomi apendisitis, appendix vermiformis atau yang sering disebut sebagai appendix adalah organ berbentuk tabung dan sempit yang mempunyai otot dan banyak mengandung jaringan limfoid. Panjang appendix bervariasi dari 3-5 inci atau 8-13 cm. Dasarnya melekat pada permukaan aspek pesteromedial caecum 2,5 cm di bawah justura iliocecal dengan lainnya bebas. Appendix vermiformis terletak pada kuadran kanan bawah abdomen di regio iliaca dextra. Pangkalnya diproyeksikan ke dinding anterior abdomen pada titik sepertiga bawah yang menghubungkan spina iliaca anterior superior dan umbilicus yang disebut titik McBurney. Hampir seluruh permukaan appendix dikelilingi oleh peritoneum dan mesoappendix yang merupakan lipatan peritoneum berjalan kontinu di sepanjang appendix dan berakhir di ujung appendix. Vaskularisasi dari appendix berjalan sepanjang mesoappendix kecuali di ujung dari appendix, di mana tidak terdapat mesoappendix. Arteri appendikular derivat cabang inferior dari arteri Leucoli yang merupakan truncus mesentrix superior. Selain arteri appendikular yang memperdarahi hampir seluruh appendix, juga terdapat kontribusi dari arteri
aksesorius. Untuk aliran balik, vena appendiksial cabang dari vena ileokolik berjalan ke vena mesentrik superior dan kemudian masuk ke sirkulasi portal. Fisiologi appendicitis. Secara fisiologi, appendix menghasilkan lendir 1-2 mili per hari. Lendir normal dicurahkan ke dalam luman dan selanjutnya mengalirkan ke sukum. Hambatan aliran lendir di muara appendix berperan pada patogenesis appendix. Imunoglobulin sekretor yang dihasilkan oleh gall yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan tersebut. Appendix ialah IgA. Imunoglobulin tersebut sangat efektif sebagai perlindungan terhadap infeksi. Namun demikian, pengangkatan appendix tidak mempengaruhi sistem imun tubuh karena jumlah jaringan limfa di sini kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlahnya di saluran cerna dan di saluran tubuh. Etiologi. Appendiksitis akut merupakan infeksi bakteria. Sumbatan lumen appendix merupakan faktor yang diajukan sebagai faktor pencetus di samping hiperplasia jaringan limfe, fekalit, tumor appendix, dan cacing askaris dapat pula menyebabkan sumbatan. Terdapat juga penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan appendix adalah erosi mukosa appendix karena parasit seperti E. histolytica menurut Jong 2010. Penelitian epidemiologi menunjukkan peran kebiasaan makan makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendiksitis. Konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal yang berakibat timbulnya sumbatan fungsional appendix dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora konon biasa menurut Jong 2010. Patofisiologi appendiksitis. Appendiksitis kemungkinan dimulai oleh obstruksi dari lumen yang disebabkan oleh feses yang terlibat atau fekalit. Penjelasan ini sesuai dengan pengamatan epidemiologi bahwa appendiksitis berhubungan dengan asupan serat dalam makanan yang rendah. Pada stadium awal dari appendiksitis, terlebih dahulu terjadi inflamasi mukosa. Inflamasi ini kemudian berlanjut ke submukosa dan melibatkan lapisan muskular dan serosa. Cairan eksudat fibrinopurulenta terbentuk pada permukaan serosa dan berlanjut ke beberapa permukaan peritoneal yang bersebelahan seperti usus atau dinding abdomen, menyebabkan peritonitis lokal. Dalam stadium ini, mukosa granular dan nekrosis terkelupas ke dalam lumen yang menjadi distensi dan pus. Akhirnya, arteri yang menyuplai appendix menjadi bertrombosit dan appendix yang kurang suplai darah menjadi nekrosis atau gangren. Perforasi akan segera terjadi dan menyebar ke rongga peritoneal. Jika perforasi yang terjadi dibungkus oleh omentum, abses lokal akan terjadi. Klasifikasi appendisitis terbagi menjadi dua bagian, yaitu appendisitis akut dan appendisitis kronik. Appendisitis akut sering muncul dengan gejala khas yang didasari oleh radang mendadak di umbai cacing yang memberikan tanda setempat disertai maupun tidak disertai rangsangan di peritoneum lokal. Gejala appendisitis akut, nyeri, samar-samar. Keluhan ini sering disertai dengan mual muntah, umumnya nafsu makan menurun. Appendisitis kronik nanti dapat ditegakkan jika ditemukan adanya riwayat nyeri perut kanan bawah melebihi dari 2 minggu, radang kronik appendisitis secara makroskopi dan mikroskopi. Kriteria mikroskopi appendisitis kronik adalah fibrosis menyeluruh di dinding appendix, sumbatan parsial atau total, adanya jaringan perut,
dan ulkus lama di mukosa, dan adanya sel inflamasi kronik. Insiden apendisitis kronik antara 1-5%. Manifestasi klinis pada apendisitis antara lain nyeri kuadran kanan bawah, demam, mual muntah, nyeri lepas lokal pada titik McBurney, spasme otot, dan konstipasi. Pelaksanaan medis menurut Wijaya dan Putri 2013 terbagi atas 3. Yang pertama, sebelum operasi itu observasi dulu tanda-tanda timbulnya gejala, dibutuhkan waktu 8-12 jam. Kemudian diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu kedua yaitu operasi atau yang bisa disebut juga dengan tindakan pembedahan. Lalu yang ketiga pasca operasi adalah mengobservasi kembali tanda-tanda vital yang terjadi setelah operasi.